Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jogi Maulana. Saya akan menjelaskan tentang jangka sorong, pengertiannya, dan bagian-bagian jangka sorong. Yang pertama ada pengertian jangka sorong dan kegunaannya. Itu jangka sorong merupakan suatu alat untuk mengukur panjang atau kedalaman atau dalam yang biasanya dipakai untuk mengukur sebuah benda dengan ketelitannya bisa mencapai 0,1, 0,02 dengan 0,05. Kegunaan jangka sorong ini adalah dapat digunakan untuk mengukur diameter suatu benda yang bentuknya bulat atau bundar seperti halnya kelereng. Tidak hanya itu, jangka sorong juga bisa mengukur diameter dalam sebuah tabung atau cincin, sekaligus dapat mengukur kedalaman sebuah tabung atau benda. Di sini juga ada macam-macam jangka sorong dan pengertiannya. Macam-macam jangka sorong di sini dibagi ada 3 macam jangka sorong. Yang pertama ada jangka sorong manual. Yang kedua ada jangka sorong analog, dan yang ketiga ada jangka sorong digital. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang jangka sorong manual. Jangka sorong manual merupakan jangka sorong dengan tingkat ketelitiannya yang mencapai 0,1 mili atau disebut dengan 0,01 cm. Jangka sorong manual ini cara membacanya dengan cara melihat meteran roll. Dan yang kedua ada jangka sorong analog yang berbentuk analog dengan tingkat ketelitiannya 0,05. Jangka sorong analog ini serupa dengan jenis jangka sorong model manual. Hanya yang membedakan hanyalah dari cara membaca hasilnya, yaitu pembacaan jangka sorong analog dengan melihat jarum ukuran analog yang terdapat pada jangka. Selanjutnya ada nomor 3, yaitu disebutkan jangka sorong digital. Merupakan jangka sorong yang dilengkapi dengan digital dengan ketelitannya 0,01 mm atau juga 0,001 cm. Jangka sorong model analog ini cara membacanya ialah berdasarkan dengan angka-angka yang tertera pada layar digital. Ketika suatu benda diukur, jangka sorong digital ini otomatis berjalan dengan secara sendirinya. Artinya ketika benda kita diukur, maka hasilnya pengukurannya yang berupa angka-angka akan terlihat secara otomatis. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagian-bagian jangka sorong. Dan di sini sudah dijelaskan, namun di sini hanya angkanya saja. Tidak ada penjelasannya nama-nama bagian-bagiannya. Nah, di sini nomor 1 dinamakan rahang bawah. Di situ ada 2 rahang, yang satu dinamakan rahang tetap dan yang nomor 2 dinamakan rahang geser. Rahang tersebut difungsikan untuk mengukur diameter luar atau ketebalan suatu benda. Selanjutnya ada nomor 2 dinamakan rahang atas. Di situ juga sama, ada 2 rahang. Yang pertama rahang geser dan rahang tetap. Di situ dijelaskan atau difungsikan untuk mengukur diameter dalam suatu benda. Selanjutnya ada nomor 3 dinamakan ekor atau pengukur kedalaman. Dijelaskan untuk mengukur kedalaman suatu benda. Nah, dengan nomor 2 dan 3 ada namanya dalam kedalaman. Di situ sering terjadi suatu kesalahan atau suatu mengartikan itu dalam dan kedalaman itu hampir sama. Jadi hati-hati jangan sampai salah pengertiannya dalam dengan kedalaman. Dilanjutkan dengan nomor 4, ada namanya skala utama berbentuk dalam sentimeter. Skala utama
bentuk satuan sentimeter memiliki fungsi untuk menyatakan hasil pengukuran utama dalam bentuk sentimeter. Dan selanjutnya ada nomor 5. Bagian nomor 5 dinamakan skala utama dalam inci. Skala utama dalam bentuk satuan senti memiliki fungsi untuk menyatakan hasil pengukuran utama dalam bentuk inci. Selanjutnya ada nomor 6, dinamakan skala nonius dalam milimeter. Skala nonius dalam bentuk satuan milimeter ini berfungsi sebagai skala pengukuran fraksi dalam bentuk milimeter. Selanjutnya ada bagian nomor 7, skala nonius dalam bentuk inci. 1 inci memiliki fungsi sebagai skala pengukuran fraksi dalam bentuk inci. Dan yang terakhir ada yang dinamakan pengunci, di situ di nomor 8. Dijelaskan mempunyai fungsi untuk menahan bagian-bagian yang bergerak saat berlangsungnya proses pengukuran, misalnya rahang dan ekor tersebut. Nah, di sini juga sudah saya jelaskan bagian-bagian dan penjelasannya. Ada rahang bawah, rahang atas, pengukuran kedalaman, skala utama, dan yang terakhir sampai nomor 8 namanya pengunci. Nah, di sini sekian dan terima kasih saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.